Hello Big Bangers, kita ketemu lagi di acara Big Bang Show. Dan kalau Anda mengikuti acara ini, Anda tahu bahwa ada 8 mentors yang selalu setia menemani saya, bergantian tentu saja. Dan yang menjadi pertanyaan, siapakah mentor-mentor yang hadir ini? Beberapa waktu yang lalu, saya sudah perkenalkan Arto Subiantoro, ada William Tanuwijaya. Kali ini edisi spesial karena saya akan memperkenalkan siapa salah satu mentor yang satu-satunya perempuan. Siapa lagi kalau bukan Veronica Kolondam. Halo. Iya, Veronica Kolondam satu-satunya yang paling cantik di antara para mentor. Ya, terima kasih Veronica atau biasa dipanggil Vera. Jadi hari ini hari spesial karena kita akan menceritakan riwayat lahirnya YCAP atau Yayasan Cinta Anak Bangsa dan apa yang dilakukan Veronica bersama YCAP. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita lihat dulu snapshot berikut ini. Hai, nama saya Fahmi. Saya salah satu murid di rumah belajar YCAP Foundation. Dulu sih saya males banget sekolah karena di samping biaya sekolah juga yang mahal. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nggak sekolah, saya sering bantuin bapak jualan yang teh. Tapi setelah saya dapat kesempatan untuk bersekolah di rumah belajar ini, saya jadi semangat lagi. Dan berkat kurs-kursnya juga yang sangat terjangkau. Jadi saya dapat mewujudkan cita-cita saya lewat pendidikan. Waktu itu, ibuku tahu bahwa YCAP juga kasih pinjaman lewat koperasi. Karena ibuku nggak punya modal usaha, tapi syaratnya aku harus bersekolah supaya ibuku bisa dapat pinjaman. Ibuku langsung daftar. Sekarang usaha warung nasinya sudah berkembang. Aku bersyukur ibu punya uang lebih untuk membayar uang sekolahku. Kita di sini nggak cuma belajar pelajaran biasa, tapi juga ada kelas-kelas keterampilan lainnya, seperti menjahit, perbaikan mesin, wirausaha, salon, dan lain-lainnya. Aku sendiri ngambil pelatihan keterampilan. Semoga kedepannya aku bisa buat bisnis sendiri. Kalau ngomongin tentang gaya hidup remaja sehat, ada juga loh kakak-kakak dari YCAP yang memberikan pelatihan untuk mengambil keputusan yang tepat, seperti bagaimana menjauhi narkoba, rokok, dan miras, karena efeknya sangat berbahaya. Yang menjadi sumber inspirasi kita adalah sebenarnya anak-anak itu sendiri. Ketika kita melihat dia mau berubah, mereka mau berjuang, itu yang membawa kita harapan dan juga memberikan mereka harapan. Tujuan akhir dari YCAP ini adalah di tahun 2020 kita ingin menjangkau 5 juta anak muda di dunia, dan inilah yang akan menjadi sumber inspirasi. Cerita mereka itu yang menjadi sumber inspirasi untuk dunia. Seluruh keluarga besar YCAP sangat menikmati apa yang kami lakukan untuk membawa perubahan bagi bangsa ini. Ayo bersama-sama kita menebarkan kebaikan untuk orang lain. Come join us. Ayo bergabung bersama kami. Ayo bergabung bersama kami. Ya, itu tadi sekilas cerita mengenai Yayasan Cinta Anak Bangsa dan dampak yang ditimbulkan dengan kehadiran YCAP atau Yayasan Cinta Anak Bangsa tadi. Vera, bisa cerita dikit bagaimana sampai terpikirkan untuk mendirikan Yayasan Cinta Anak Bangsa ini? Ceritanya sih waktu itu bermula dari pas mau ulang tahun 26 mulai galau. Ulang tahunnya siapa? 26 padahal ulang tahun sendiri. 26 tahun udah Masih galau. Masih galau. Ini lihat, yang sudah 40 tahun, 60 tahun nggak galau. Oke, kenapa Ya, galau ya? Bertanya-tanya tentang makna hidup. Oke, gitu. makna hidup. Karena waktu itu ibu udah jadi seorang ibu kan, punya anak 2 masih kecil-kecil, berpikir apakah hidup begini aja, ya kan, jadi ibu, jadi istri, tapi ada sesuatu yang kayaknya narik-narik, manggil-manggil dari dalam gitu ya, yang kayaknya saya harus melakukan sesuatu di luar hidup saya sendiri untuk orang lain gitu. Jadi itu sih purely panggilan sih ya. Iya. Lalu langkah pertama
Apa langkah pertama yang dilakukan waktu itu? Langkah pertama memang nyari-nyari dulu apa sih ya, kan belum ada lah yang ngotbah-ngotbahin soal social entrepreneurship mah belum ada Belum zaman ada, itu. nggak ada cerita waktu Jadi kita mau ngapain kan pertanyaannya panggilan mau ngapain, mau bikin apa gitu kan. Jadi yang terdekat aja, kita pikir waktu itu karena hati seorang ibu kan pengen ngeliat anak-anaknya semua baik, sukses, ya kan sehat. Jadi sesuatu yang ada mungkin kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada anak-anak gitu. Dan pastilah semua orang tua nggak mau anaknya kena misalnya narkoba, nggak mau anaknya nanti membuat pilihan-pilihan yang aneh-aneh, yang remaja-remaja tiba-tiba punya anak gitu kan. Maksudnya hamil di luar nikah. Jadi ini semua sebenarnya dalam kotak yang dikatakan adalah perilaku beresiko. Gimana mencegah ya kan. Jadi kita pikir itu kayaknya make sense tuh sebagai orang tua kita bisa lakukan langkah-langkah pencegahan. Memberikan mungkin pendidikan informal tentang karakter, tentang values yang gitu-gitu kan. Dari rumah tapi bisa juga diinstitusionalisasikan lewat yayasan. Jadi pilar pertama kita itu lahir untuk membantu anak-anak muda membuat pilihan-pilihan sehat dalam hidupnya, menjauhkan diri dari perilaku beresiko gitu. Karena waktu itu pengetahuan saya kan segitu aja bahwa untuk bisa produktif seorang anak harus sehat dulu dong. Ya. Tapi kemudian ternyata yang putus sekolah banyak banget ya. Tahun 2000 tuh awal-awal 2002 saya mulai sadar bahwa yang putus sekolah yang tidak lanjut sampai SMA itu jutaan. Setahun. Ya. Terus apa yang dilakukan? Jadi kita pikir, waduh kita bisa kalah AFTA, waktu zaman itu mau AFTA kan. Kalah sama tetangga dong, Malaysia, Inggris bagus, Filipino apalagi, skill komputer. Jadi kita pikir kita kayaknya perlu memberikan kesempatan buat anak-anak yang memang tidak lanjut, mungkin ya dapat skill tambahan. Pendidikan, lewat rumah belajar. Sebenarnya gampang. Nanti cerita ya soal rumah belajar, itu 2 pilar. Itu pilar kedua kita. Lalu kemudian pilar ketiga lahir 2010 karena kita sibuk mengejar-ngejar anak-anak yang putus sekolah ini untuk sekolah di rumah belajar. Tapi kebanyakan mereka kan berusaha nyari duit di jalan. Gimana caranya kita bisa mereplace ya, menggantikan uang yang dia cari itu yang didapatkan sehari dan memberikannya kepada orang tuanya ya, sehingga karena mereka cari uang ini untuk orang tuanya, ya, disuruh orang tuanya ya, membantu untuk orang tua. Keluarga. Jadi akhirnya kita menggantikan itu dengan cara ngasih uang dagang, modal dagang untuk ibu dari anak-anak ini. Itu ini pilar awal mula lahirnya pilar ketiga. Pilar ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Jadi pilar pendidikan, kesehatan, pilar pendidikan dan pilar pemberdayaan ekonomi. Ya. Sesudah 3 pilar itu dijalankan, kalau boleh tahu hasil atau dampak yang ditimbulkan sekarang ini apa aja? Ya, kalau lihat dari angka ya memang kita udah tembus angka 3 juta. 3 juta apa ini? Remaja Indonesia yang dijangkau lewat program-program kita, yang terpapar program lah istilahnya. Mulai dari yang ini training soft skill, life skill tadi yang untuk pilar promosi gaya hidup sehat, dan yang rumah belajar itu hampir 40.000 murid, ya anak-anak yang putus sekolah yang rumah kita jaring. Rumah belajar ini nanti ceritakan, ini gratis atau bayar? 10.000 sebulan per program. 10.000 per bulan? Yes. Rupiah. Oke, terus kemudian? Dan kalau dari sisi pilar pemberdayaan ekonomi, kita udah menjangkau hampir 80.000 ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Tujuannya untuk memperkuat ekonominya supaya anaknya bisa sekolah, anaknya sekolah bisa mandiri. Ibu-ibu ini diapakan? Dikasih modal usaha gitu, karena rata-rata ibu-ibu yang ada di piramida dasar itu mereka rata-rata dagang sesuatu. Tinggal kalau ditambah modal maka dia bisa skala bisnisnya bisa lebih besar lagi. Bukan cuma skala bisnis tapi yang penting pendapatan hariannya. Karena pendapatan hariannya itu yang bisa memampukan dia ngongkosin anaknya sekolah. Sekolah gratis bagus, tapi ke sekolah kan nggak pernah gratis, mesti bayar ongkos.
mesti dikasih. Angkutan umum. Ya, lalu uang jajan dong Uang untuk jajan, makan. Nah, hal-hal ini minimal loh. Ini belum ngomong uang seragam, belum ngomong uang pariwisata, belum ngomong uang olahraga yang gitu-gitu ya. Belum ngomong itu deh, buku belum. 2 ini minimal harus tercover. Kalau anaknya biasa nyari uang dapat misalnya tambahan 20.000, 30.000 sehari, tapi karena dia sekolah 30.000-nya tekor, Ya. jadi kita kasih ibunya modal supaya usahanya berkembang, dengan demikian pendapatan hariannya bisa meningkat. Baik, menarik sekali ya. Nah, nanti sesudah ini tentu saja kita harapkan Vera cerita, karena tadi ada rumah belajar dengan dampak yang ditimbulkan ya. Dan perubahan apa yang terjadi pada anak-anak yang belajar di rumah belajar. Tapi kita break sebentar, kita akan undang juga anak yang pernah belajar di rumah Murid belajar yang sudah lulus, dan kemudian lulus berkarya. mandiri dan bahkan bisa menjadi tulang punggung keluarga. Iya. Iya. Baik, kita break sejenak. Ikuti terus Big Bang Show. Do more, do good, Big Big Bang. Bang.